Halo teman-teman, sebelumnya terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengklik video ini. Dan saya ucapkan selamat datang untuk kalian semua yang baru bergabung ke channel Rapkaera. And I hope you enjoy the video guys. Baik teman-teman, pada video kali ini aku mau membahas bagaimana sih cara membuat charger baterai 18650 ini hanya dengan modal goceng atau Rp5.000. Nah, mau tahu gimana caranya? Tapi sebelum itu, boleh dong kalian like dan subscribe channel ini supaya channel ini dapat berkembang lebih baik. Oke teman-teman, kita lanjut ke bahan-bahannya. Yang pertama dan yang paling utama yaitu modul TP4056. Modul TP4056 ini memiliki dua varian guys. Varian yang pertama non protection dan varian kedua with protection. Nah, yang saya beli ini merupakan varian kedua yaitu with protection. Jadi nanti ketika suatu baterai 18650 ini sudah full tegangannya, maka modul ini akan melakukan cut off, yaitu memutus arus ya. Jadi tegangan dari sini nggak bakal nyampe ke sini lagi ke baterainya. Nah, itu menyebabkan baterai ini tidak akan kelebihan tegangan alias tidak over voltage. Jadi yang with protection ini aman banget untuk baterai. Mau kalian cas berjam-jam juga gitu ya, misal harusnya 3 jam, kalian misal tinggal tidur nih, kalian lupa dicabut gitu, itu aman banget guys, nggak bakal terjadi hal-hal yang yang tidak diinginkan. Itu nggak akan terjadi karena di sini sudah with protection, sudah dilengkapi dengan pengaman. Nah, seperti itu. Untuk yang with protection itu ada pengamannya ya, ada auto cut off nya. Nah, selanjutnya di sini untuk inputnya aku beli yang ini micro USB. Sebenarnya ada juga yang USB Type C, cuman beda harga ya. Nah, selanjutnya di sini ada output plus, kemudian ada output min, dan juga ada B plus B min. Nah, nanti kita akan pakai yang B plus dan B min. Untuk B plus di sini kita gunakan untuk menghubungkan B plus ini ke kutub positif baterai, sedangkan B min ini kita hubungkan ke kutub negatif baterai. Oke. Nah, sebenarnya dengan modul TP4056 ini saja kita sudah cukup untuk bisa mengecas baterai 18650 ini. Namun karena baterai ini butuh butuh tempat, butuh wadah gitu ya, maka kita perlu holder baterai. Nah, ini justru mahalan ininya guys. Ininya sekitar 10.000 apa 15.000-an yang 4S atau 4 slot ya. Kalau yang 1S mungkin 3.000-an aja sih. Nih, ini aku sekalian yang 4 slot. Ini sekalian untuk menjawab kalian yang mungkin suka bertanya-tanya, ini bisa nggak sih buat baterai sekaligus banyak, satu modul untuk banyak baterai? Jawabannya bisa, namun waktu pengecasannya itu menjadi lama. Nah, di sini untuk holdernya itu wajib banget ya, yang paralel. Kalau yang seri itu nggak bisa guys. Nah, kita lihat di sini kutub negatif baterai sejajar dan kutub positif baterai sejajar. Wah, ini ada yang salah nih guys, penulisannya aja salah sini. Masa minus plus minus plus, harusnya plus 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 minus minus minus. Ini enggak, tapi untuk pemasangannya aman kok. Ini plus dihubungkan ke plus ya, dihubungkan ke plus, dan minus dihubungkan ke minus semua. Oke. Nah, di sini kita lihat nih secara paralel ya. Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi, kita lanjut ke penyolderannya. Untuk mempermudah dalam penyolderan, di sini saya akan memberikan timah terlebih dahulu ke B min dan B plus.
Nah, seperti ini. Ya, ini sudah diberi timah, tinggal kita sambungkan ke kabel yang tadi. Ya, seperti ini. Yang B- ini dihubungkan ke negatif, kutub negatif baterai, dan B+ ke kutub positif baterai. Seperti ini, jangan sampai kebalik ya. Ya teman-teman, sebenarnya ini sudah jadi ya, cuman karena di sini aku rasa kabelnya ini masih berantakan ya, mungkin aku bakal rapihin ya. Aku mau lem di sini. Nah, kalian bisa lihat udah rapih banget kan. Oke, kalau kalian mau ikutin silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Untuk mengecek apakah charger 18650 yang telah kita buat tadi menggunakan modul TP4056 ini, apakah ini dapat berfungsi atau tidak, saya sudah menyiapkan beberapa baterai dan juga multimeter untuk mengukur tegangannya. Dan di sini juga sudah saya siapkan charger dokter untuk mengukur ampernya. Nah, di sini ada 4 slot. Namun untuk pengeceknya apakah 4 slot ini dapat berfungsi atau tidak, saya akan cek masukkan baterai satu slot supaya ketahuan apakah keempat slot ini dapat berfungsi dengan baik semuanya atau ada beberapa slot yang tidak berfungsi. Nah, beberapa slot tidak berfungsi itu bisa terjadi karena ada beberapa aliran yang terputus. Contoh di sini biasanya terputus itu nanti slot 2 dan 1 menyala, namun ketiga sudah tidak bisa ya, alias tidak bisa mengecas karena di sini sudah terputus. Itu bisa terjadi. Nah, kalau di sini sih sudah aman ya. Ini juga sudah aman, tersambung semuanya, tapi tidak apa-apa, saya akan mengetesnya juga. Nah, slot yang pertama kita tes apakah ini bisa berfungsi atau tidak. Nah, untuk pemasangannya jangan sampai terbalik ya. Nah, di sini saya menggunakan USB HP ya. Ya seperti casan biasa aja. Oke, di sini kita lihat. Nah, kalau dalam posisi mengecas atau dalam kondisi mencharging, maka LED merah akan menyala. Namun nanti ketika baterai sudah penuh, dia akan melakukan cut off. Nah, jadi arus yang masuk gitu ya, arus ke sini udah di stop. Jadi nanti LED biru yang akan menyala, LED merah akan mati. Nah, jadi baterai tidak akan over voltage, oke? Atau over discharging kalau nggak salah ya. Nah, di sini slot pertama aman ya. Kita coba slot keduanya. Nah, ketika baterai tidak ada, nah modul ini akan mendeteksi bahwa sudah penuh karena tidak ada yang perlu di charging lagi, maka LED biru akan menyala. Oke teman-teman, setelah tadi kita sudah cek keempat sel dari holder baterai ini dapat berfungsi dengan baik, maka sekarang kita akan coba tes charging apakah tegangannya bisa naik atau tidak. Nah, di sini saya akan mencoba satu buah baterai saja karena kalau terlalu banyak itu akan lama ya. Nah, di sini kita cek berapa volt. Di sini terlihat bahwa tegangan baterai saat ini adalah 4,6 volt. Nah, di sini kita tunggu saja sampai modul ini melakukan cut off atau itu menandakan baterainya sudah penuh. Nah, di sini sambil kita lihat ampere yang diterima itu 0,3 ampere ya tadi. Untuk voltnya 5 volt.
Nah, tuh kalian bisa lihat 0,3 ampere. Normalnya untuk modul ini itu 1 ampere, tapi entah kenapa ini hanya 0,3, tapi it's okay. Nah, di sini kita bisa lihat masih 4,7 ya, udah mulai naik 0,01. Kita tungguin aja pada voltase berapa dia akan melakukan cut off. Oke teman-teman, bisa lihat di sini bahwa indikator dari modul TP4056 ini sudah berganti menjadi warna biru. Sebenarnya yang berganti bukanlah warnanya, namun LED-nya, karena di sini terdapat 2 buah LED. Kalau tadi ketika sedang kondisi mencharging, maka LED merah akan menyala. Sedangkan ketika baterai sudah penuh, maka LED biru akan menyala. Dan bisa lihat di sini voltasenya sudah bertambah menjadi 4,14 volt ya. Nah, itu sudah mentok di situ. Karena di sini ada namanya fitur auto cut off. Jadi ya sudah, voltasenya sudah stop di sini saja, tidak bisa nambah lagi. Jadi baterai tidak akan over discharging atau over voltage. Oke, nah seperti itu. Oke, mungkin segini saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi di kolom komentar. Dan apabila video ini dapat membantu kalian, kalian bisa bantu saya dengan cara klik tombol subscribe dan like-nya ya guys. Oke, terima kasih. See you in next video.